Kami bermegah dengan Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau ada di tempat ini, bahkan Engkau ada di dalam hidup kami. Engkau juga ada di atas pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Karena demikianlah firman-Mu mengatakannya, dan karena kami melakukannya dengan kesungguhan, kami percaya hal itu telah digenapi dalam hidup kami detik ini, menit-menit ini, karena kami memuji Tuhan dengan hati kami. Engkau bertakhta di atas pujian, Engkau yang mengisi segala ruang dan waktu di dalam hidup kami untuk menyatakan kuasa, untuk menyatakan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami masih punya pengalaman-pengalaman kemenangan iman bersama dengan Engkau dalam pengiringan kami ini. Tandanya bahwa Tuhan hidup, tandanya bahwa iman kami juga hidup. Kami hanya ingin apa yang kami alami sampai hari ini tetap terpelihara. Tuhan tolong kami sedemikian rupa, karena kadangkala kami sendiri tidak mampu menolong diri kami. Orang lain juga terbatas menolong diri kami. Hanya Tuhan yang bisa menolong kami. Maka tolong kami Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Layak bahkan juga untuk kami jalani, layak untuk mendapatkan pujian bahkan perhatian orang lain, layak untuk menjadi kesaksian buah bibir orang lain. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu membentuk kami sekali lagi, karena kami memang membutuhkan firman Tuhan untuk mendidik kami, menyatakan kesalahan-kesalahan yang ada pada kami, untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Maka Tuhan urapi baik hamba-Mu, baik kami semua, supaya firman Tuhan dapat mendatangkan kuasa dan bahkan kekuatan yang melengkapi apa yang kurang dalam hidup kami. Berkati pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Berkati ya Tuhan korban dan kesungguhan mereka, pengabdian mereka. Tentu Engkau punya rencana atas seluruh pelayan Tuhan, bahkan jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan November ini, saudara, dan itu berarti tinggal menyisakan 1 bulan saja, yaitu bulan Desember. Dan kita punya 4 minggu di sana, tapi 1 minggu sudah kita gunakan nanti untuk Natalan kita, ya. Maka saya ingin berkhotbah dulu dengan hal yang lain, ya. Nanti kitab Yosua kita lanjutkan tahun depan, karena kita tanggal 21 sudah Natalan, saudara. Ya, nggak terasa ya. Kalau sudah Natalan itu kan rasanya sudah kayak cepet gitu. Di pikiran kita ini bawaannya mau liburan, mau senang-senang gitu ya, mau apa lagi, ya mau begitulah gitu ya. Nah, jadi ibarat sebutlah ini khotbah pranatal menjelang kita membagi sukacita di dalam ibadah Natal. Saya ingin kita memperhatikan satu tema yang cukup besar di dalam Alkitab. Hal yang mungkin buat saudara terdengar biasa, yaitu kata bersyukur atau kata mengucap syukur. Dan ternyata saudara, hal tentang bersyukur ini telah mengisi sebutlah ya banyak pasal di dalam kitab yang kita pegang ini. Di dalam bahasa Ibrani-nya kata yang ditulis disebut dengan kata yada gitu. Itu kata bersyukur itu.
itu ditulis 111 kali. Ya. Belum lagi dengan bentuk yang dengan bentuk kata benda toda. Yada itu kata kerja, artinya itu memuji. Tapi memuji tidak seperti tadi kita menyanyi, ya. Pujian itu yang mempunyai nilai khusus. Apa itu? Ya, ucapan syukur. Dan ucapan syukur bukan sekedar ucapan terima kasih. Kalau ucapan terima kasih itu kan imbal balik dari apa yang kita berikan setelah kita mendapatkan sesuatu. Ya. Ucapan syukur bukan hanya sekedar ucapan respon timbal balik. Karena saya dapat berkat, Tuhan berkati saya dapat berkat, kita mengucap syukur. Tidak sama, saudara, walau kelihatannya hampir sama. Ya. Itu sebabnya mengucap syukur atau bersyukur di dalam Alkitab lebih diartikan atau dipahami tidak jauh dengan kata pujian. Nah, jadi supaya kelihatan bedanya. Kalau berterima kasih kan saudara tidak perlu menyanyi. Ya. Ya ada juga sih lagu yang bertema terima kasih gitu ya. Tapi kan gak harus kemudian untuk demi mengucapkan terima kasih saudara harus menyanyi juga. Gitu. Tapi lain kalau mengucap syukur. Di dalam kebiasaan orang-orang Yahudi, ya karena memang sudah dibiasakan saudaranya, itu harus dinyanyikan. Makanya kenapa disebut yada. 111 kali, itu banyak loh saudara. Kalau tadi saya katakan itu hampir mengisi, hampir setiap pasal itu ada di dalam Alkitab. Sementara jumlah pasal kita di dalam Alkitab itu ada 1100. Berarti kata yada atau pujian ini sudah mengisi 10% dari Alkitab kita. Kan 111 dari 1100. 10%-nya. Banyak loh itu tema itu, saudara. Cukup dominan saya katakan. Berarti ini sesuatu yang penting. Nah, sampai sejauh mana kepentingannya? Sebelum kita telusuri, saya ingin ajak saudara membaca dulu ayat yang akan saya jadikan ayat pokoknya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 18. Hal tentang bersyukur atau mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ini kayaknya sudah biasa sebut ya ayat ini berulang-ulang saudara dengar, entah mungkin dari suara mimbarkah atau mungkin saudara dapat itu dari teks-teks yang ada di Instagram kah atau dimanapun ya. Kita baca saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada dua anak kalimat di sini. Pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu merupakan perintah yang didasarkan atas pendapat yang ada di dalam kalimat kedua. Apa itu? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi berarti yang perlu kita tahu dari ayat ini bukan hanya perintah mengucap syukur, tetapi adalah satu kondisi di mana kita harus paham dulu apa yang disebut dengan kehendak Allah. Karena mengucap syukur itu dikehendaki Allah. Tahu dikehendaki? Diinginkan. Ya. Saudara pasti punya banyak keinginan. Ingin makan, ingin tidur, ingin santai, ingin ngobrol. Itu namanya keinginan. Ya. Dan dari semua keinginan itu, kalau kita penuhi, maka berarti ada yang harus kita lakukan. Ingin makan,
Kalau mau dipenuhi, ya berarti saudara tinggal ambil makanan. Ingin tidur, kalau ingin terpenuhi, ya berarti saudara tinggal pergi ke tempat tidur. Jadi keinginan akan berhubungan dengan perilakunya. Atau perilaku dikontrol oleh keinginannya. Saya ingin tuh memberi seseorang, maka pasti dia akan melakukan sesuatu. Mulai dengan mempersiapkan barang yang mau dikasih, atau apa kek yang mau dikasih. Dia bungkusin baik-baik, lalu dia bawa ke orang yang memang hendak dituju. Jadi selalu kalau mau memenuhi keinginan, ada perbuatannya. Keinginan Tuhan sama. Allah ingin, bahkan keinginan Tuhan bukan hanya sekedar satu kekayaan batin yang ada padanya. Keinginan Allah, kehendak Allah yang paling utama adalah satu kondisi di mana Allah juga menginginkan manusia punya hal yang sama dengan Tuhan. Nah, itu gagasan dalam Alkitab penting saudara tahu. Jadi kalau saya sebut Allah berkehendak, di dalam kehendak itu Allah mau manusia juga punya kehendaknya. Contoh, Allah berkehendak atau Allah ingin manusia itu hidup takut akan Tuhan. Berarti apa yang manusia lakukan? Apa yang manusia inginkan? Ya hanya hidup takut akan Tuhan. Kan seperti itu. Keinginan kita belum tentu dapat dipaksakan menjadi keinginan orang. Atau juga belum tentu keinginan kita itu dapat cocok dengan keinginan Allah. Tapi kalau keinginan Allah sudah pasti cocok untuk manusia. Sebab satu, Allah lah pencipta segala sesuatu. Yang kedua, Allah paling tahu saudara apa yang kita perlu dan kita butuhkan. Manusia ingin kadang hanya ikut-ikutan. Saya ingin makan, belum tentu saudara lapar. Karena lihat orang lain lagi makan. Betul kan? Ini saya kasih contoh gambaran supaya saudara tahu memetakannya. Ya. Atau saya ingin marah sama orang lain misalkan begini. Saudara pergi kepada orang lain dan saudara maki-maki. Mungkin tadinya saudara di dalam hati gak pengen begitu. Cuman karena saudara lihat, mumpung tetangga saya lagi ngomelin orang yang saya sebelin. Udah sekalian saya gongin gitu misalkan. Jadi saya katakan kadang keinginan kita itu masih dipengaruhi oleh keinginan orang lain. Gitu. Sehingga keinginan kita cenderung ikut-ikutan. Maka kita gak bisa saudara mengkondisikan keinginan kita harus menjadi keinginan orang. Atau bahkan Tuhan juga cocok dengan keinginan kita. Karena keinginan kita gak murni. Gak murni. Dan tujuannya belum tentu baik. Tapi beda kalau kehendak Allah atau keinginan Allah. Karena Allah itu sendiri kudus adanya. Pasti keinginannya atau kehendaknya murni. Karena itu, kalaupun dia ingin kondisikan agar keinginan Allah menjadi keinginan kita, itu sah. Paham sampai di sini? Jadi dalam hal memahami kehendak Allah itu artinya bukan sekedar apa yang kita tahu dari daftar keinginan Tuhan. Bukan. Orang yang paham dengan kehendak Allah artinya dia pun terajak untuk mau melakukan atau ambil bagian dalam kehendak Allah. Jadi bukan berarti saya tahu kehendak Allah. Kehendak Allah tuh gini. Kita cuma pintar ngedaftar tok.
Bukan itu. Tapi mau terajak. Mau mengajak diri kita sendiri, gak usah bikin orang lain, diri kita sendiri. Kan paling susah ini ngajak diri sendiri, saudara. Ngajak orang lain kan gampang. Yuk ke gereja, yang saudara ajak nyampe di gereja, saudara sendiri masih mogok di parkiran. Gitu. Kan kadang kan gitu. Jadi kita udah kayak calo gitu. Makanya lebih susah itu ngajak diri sendiri. Ayo kita nyanyi girang-girang. Belum tentu. Yang sebelah girang-girang, ngajak kita girang-girang. Begitu yang sebelah girang-girang, kita yang loyo. Nah, itu tandanya ngajak diri sendiri jauh lebih susah. Jadi, kalau memahami kehendak Tuhan, maka kebenarannya akan berkata begini. Kita bukan hanya sekedar paham dan pandai menyebutkan apa saja yang Tuhan mau. Oh, Tuhan itu ingin kita itu hidup setia. Oh, Tuhan ingin kita itu menjadi orang-orang yang dengar-dengaran. Bukan cuma pinter nyebutin. Tapi juga harus berhasil mengajak diri kita sendiri ini dapat melakukan apa yang Allah suka. Nah, itu dia kebenarannya. Ya. Jadi berarti kehendak Allah ini saya sebut sekarang istilahnya kodrat bagi manusia. Tahu kodrat? Kodrat itu bawaan dasar. Contohnya, kodrat ini contohnya. Oh, kalau laki-laki itu kalau berpakaian dia harus pakai celana panjang. Itu kodrat. Kalau perempuan bisa pakai rok, bisa pakai celana panjang. Tapi kalau saudara lihat laki-laki pakai rok, berarti dia melawan kodrat. Mau coba? Benar. Itu namanya kodrat. Gitu, ya. Bisa nggak melawan kodrat? Bisa aja, tapi pasti akan jadi aneh. Karena namanya kodrat itu sudah bawaannya begitu. Misalkan juga, oh kalau laki-laki ngomongnya irit, kalau perempuan saudara ngomongnya 1 detik itu bisa sampai 5 atau 10 kata. Gitu. Laki-laki bisa nggak begitu, ngoceh seperti itu? Bisa, tapi itu ngelawan kodrat. Ada laki-laki yang lemes banget gitu, ya. Pokoknya ceriwis, lebih ceriwis dari perempuan, itu juga ada. Tapi dia ngelawan kodrat namanya. Nah, saudara tahu kan kodrat itu gitu. Artinya kondisi yang lazim itu kodrat. Nah, sekarang saya masuk lebih dalam nih. Supaya saudara gampang memahami. Jadi kalau kehendak Tuhan itu bukan hanya sekedar kekayaan-kekayaan batin, tetapi juga harus merupakan satu kerinduan kita melakukannya. Maka itulah yang nanti akan jadi kodrat kita. Kalau seandainya keinginan Allah berkata, manusia harus beribadah 1 hari 1 kali. Misalkan begitu. Lalu tiba-tiba ada keinginan kita mengajak diri kita untuk melakukan itu. Nah, itu kondisi itu namanya kodrat. Oh, kodratnya orang Kristen itu kalau beribadah 1 hari 1 kali. Nah, di dalam Alkitab itu banyak kodrat yang harus menjadi kodrat Kristen. Tapi seringkali disangkali. Tahu kodrat Kristennya di mana? Yesus berkata misalkan, tidak bisakah engkau berdoa 1 jam saja sehari? Itu kodrat gak namanya? Kodrat, karena kan keinginan Allah. Manusia bisa gak mengabaikannya? Bisa, tapi artinya melawan kodrat. Nah, jadi saudara, hal untuk dapat disebut sebagai seorang yang dapat memenuhi kehendak Allah bukan hanya sekedar tahu. Kitalah yang harus berani untuk mengganti kodrat atau memperbaharui kodrat ini. Bukan lagi sebagai perilaku biasa, tapi supaya kita menjadi orang yang luar biasa, yang tidak biasa bahkan, yang luar biasa. Ibaratnya kalau kita bisa melakukan kebaikan 1 kali dalam 1 hari,
maka tentu akan lebih baik kalau kita melakukan kebaikan lebih dari 1 kali dalam 1 hari. Betul tidak? Ya toh? 1 hari hanya 1 kali, ini sudah baik. Tapi kalau 1 hari bisa beberapa kali, berarti kan hidup saudara menjadi luar biasa. Maka kodrat kekristenan itulah yang menentukan. Ya, iman saudara menjadi iman yang luar biasa, itu ditentukannya dari sana. Jadi itu tentang kehendak Allah. Maka sekarang kalau kemudian di dalam 1 Tesalonika 1 Tesalonika 5 ditulis, satu dari kehendak Allah itu adalah apa? Mengucap syukur. Nah, pertanyaannya sekarang, mengucap syukur ini perbuatan seperti apa? Kondisi atau kodrat, harus jadi kodrat ya. Jadi mengucap syukur sekarang harus menjadi kodrat atau harus jadi bawaan dasar hidup saudara. Seperti apa kira-kira? Tadi saya sudah bilang, mengucap syukur tidak sama dengan berterima kasih. Kalau berterima kasih hanya respon timbal balik, tapi mengucap syukur bukan respon timbal balik. Saya kasih perumpamaan supaya saudara mengerti mengucap syukur itu seperti apa. Pernah dikisahkan di satu negeri nan indah, gitu. Bukan negeri Konoha, bukan. Negeri nan indah. Sepasang manusia, suami dan istri, ditaruh Tuhan di sana dengan semua kelengkapan, dengan semua ketersediaan kebutuhan, yang hanya tinggal petik makan. Tidak perlu menabur, tidak perlu mengerjakan, mengusahakan tanah, hanya petik makan. Mau makan apa saja tinggal datang ke pohon itu petik makan. Besok pun begitu. Dan hanya satu saja yang dilarang. Tahu ya cerita itu? Tapi saudara dapati ceritanya bagaimana? Yang satu itu diliatin, ditungguin. Masa sih gak boleh? Emang apa sih isinya gak boleh? Kan gitu ya. Makin dilarang makin penasaran. Itulah manusia. Kalau gak mengganti kodratnya, maka kita lebih penasaran kepada yang sebenarnya gak perlu. Masa sih 2 orang ini gak lebih penasaran dengan buah-buahan atau makanan yang lain? Kan mereka tinggal menggilir aja. Besok kita coba yang sana yuk. Selasa kita coba yang itu sebelahnya. Rebo coba lagi yang sebelahnya. Itu banyak loh saudara. Macamnya banyak. Lalu kenapa sih harus yang satu dilarang itu yang malah ditongkrongin? Gitu. Yang boleh gak dia papain. Tapi yang gak boleh satu itu dibuat tawar-tawaran dengan hati. Yang paling celaka dari manusia ini, bikin tawar-menawarnya bukan dengan Tuhan. Tawar-menawarnya dengan hati sendiri. Yang menang siapa saya tanya? Kalau saudara tawar-menawar antara saudara pembeli dengan penjual, yang menang siapa? Ayo, siapa yang menang? Pasti yang menang penjual saudara. Kenapa? Penjual udah tahu berapa untungnya, berapa modalnya. Gitu. Kita aja bilang, wih murah loh, padahal itu mau udah masuk modalnya. Gitu. Ya betul ya, penjual-penjual kan banyak penjual semua di sini. Nggak usah sok-sok jaim deh ya gitu. Pasti yang menang penjual kalau tawar-menawar. Tapi kalau saudara tawar-menawar dengan dirimu sendiri, yang menang siapa? Ya kita. Keinginan kita yang menang. Kan gak ada lawan sebenarnya. Lah bodohnya manusia ini tawar-menawar dengan hatinya. Tawar-menawar dengan setan.
Nah, kalau setan memang tidak mau cari keuntungan buat dia. Sebenarnya keuntungannya itu sebenarnya adalah kerugian manusia. Coba kalau Adam dan Hawa tawar-menawar sama Tuhan, misalkan, Tuhan, kenapa sih kau larang? Memang ada apa sih di sana? Mungkin bisa lain ceritanya, mungkin. Tapi sayangnya nggak diceritakan di Alkitab toh itu. Mereka tawar-menawarnya dengan diri sendiri dan dengan makhluk yang salah. Yang menang mereka. Cuman pertanyaan yang gak habis saya renungkan adalah, kenapa mereka mengabaikan semua yang boleh itu. Yang sebenarnya enggak akan habis mereka nikmati juga. Tapi kenapa kepada yang satu yang dilarang, itu yang menarik perhatian. Nah, saya mau kasih gambaran. Itulah yang disebut dengan tidak mengucap syukur. Artinya yang tersedia banyak masih bisa diabaikan hanya karena ingin satu yang dilarang. Itu kodrat yang gak benar tuh. Makanya ketika manusia dikondisikan di dalam semua kebutuhan hidupnya, selalu dirasa ada yang kurang. Yang kurang itu bukan yang masuk ke dalam tubuhnya. Yang kurang itu karena pilihannya kok gak semua ya saya dapat. Yang kurang itu bukan karena saya sudah puas kok, saya sudah makan, sudah kenyang. Yang kurang itu karena banyak masih itu. Ada capcay di sana, sebelahnya daging merah, sebelahnya sate. Nah itu tuh, yang bikin kurang itu karena pilihannya masih terlalu banyak buat kita. Jadi yang kurang itu inginnya, yang kurang itu keinginan mata. Nah, jadi ucapan syukur dengan sendirinya, saudara, akan melindungi kita dari keadaan-keadaan itu. Kita yang mengukur diri kita sendiri. Cukupnya saya sampai di mana? Ya. Cukupnya saya, nikmatnya saya sampai di mana? Tidak harus kemudian yang semua, yang banyak itu harus dinikmati. Yang penting dari sedikit asal bisa dinikmati dan cukup. Itulah sebenarnya makna dari mengucap syukur. Gak gampang loh Tuhan melatih manusia ini mengucap syukur. Gak gampang. Itu cerita pertama, awal ketika manusia ada, diberikan semua yang banyak. Allah belum mengajari manusia untuk mengucap syukur sebenarnya. Tapi Allah sudah buat pengkondisiannya. Allah ingin lihat nih, kira-kira respon manusia kayak apa sih? Rakus, mau semua, atau satu-satu ngatur, atau bagaimana? Ternyata ketahuan manusia dari awal gak bisa diatur ya. Kan begitu. Tuhan kasih nih, kira-kira manusia bisa ngatur gak nih? Hari ini saya punya ini, besok saya masih punya ini, Rabu saya masih punya ini. Harusnya begitu. Kalau mereka bijak. Kan banyak. Yang tersedia banyak, yang dilarang cuma satu. Harusnya gak akan habis. Tapi manusia gak bisa ngatur. Nah, ketika manusia gagal ngatur dirinya, ngatur kebutuhannya, Tuhan ajari. Tuhan ajari. Di zaman Pentatukh, kalau saudara tahu, Allah mengajari umatnya untuk mengucap syukur ini selalu dihubungkan dengan ibadah. Maka orang Israel diajar, nanti kalau kamu mau beribadah, sebelum kau datang kepada Tuhan, bawa korban-korbanmu, potong. Korban Israel itu ada dua macamnya. Ada korban sebagai bayaran tebusan dosa. Ada korban yang disebut sebagai korban ucapan syukur, korban harian. Ini gak berhubungan dengan dosa, gak berhubungan. Gitu. Ada juga korban yang berhubungan dengan dosa. Itu nanti akan ditambahkan dengan korban-korban harian. Jadi orang Israel tuh punya korban harian tuh dua. Pagi, petang, pagi, petang, pagi, petang. Kalau mereka bikin dosa, harus ada yang dikorbankan. Berarti akan ada 3 binatang satu hari.
Mereka bikin dosa lagi. Berarti akan ada 4 binatang, binatang keempat 1 hari. Tapi tanpa dosa, tetap orang Israel itu diharuskan membawa korban mereka pagi, petang, pagi, dan petang. Pertanyaannya saudara ya, kalau seandainya dari awal Tuhan tentukan kita seperti itu, repot nggak ya? Tiap mau ke gereja, saudara bawa sapi, lalu ke sini, saya sebagai imam nyembelihin, padahal saya mau khotbah masih nyembelih lagi, keringatan lagi, bau daging, bau darah, itu 1 orang. Kalau jemaat ini semua bawa saudara, apa nggak penuh udah kayak pasar di sini. Ribet kan ya? Tapi orang Israel diajar Tuhan bilang gini, kau bawa aja, bawa dengan sukacita, nggak usah kau ngomel. Nggak usah nanti ngomel, besok begini lagi, dari mana saya dapat lagi kambingnya. Dan memang betul di dalam Alkitab omelan itu nggak ada. Orang Israel dari hari ke hari melakukannya dengan setia. Tetapi lama-lama mereka anggap hal itu biasa. Tapi supaya saudara tahu, harga mengucap syukur mahal betul. Kenapa? Karena Tuhan identikkan atau Tuhan buat itu harus bersama-sama di dalam ibadah. Jadi di dalam ibadah ketika mereka mengucap syukur harus terlihat dari sukacitanya mereka membawa korban mereka. Jadi supaya itu mereka tahu mengucap syukur itu mahal. Sekarang udah konteks ibadah sekarang, nggak bawa apa-apa tuh, nggak bawa kambing, nggak bawa segala macam, cuman saudara bawa Alkitab, itu yang saudara bawa. Pertanyaannya, saudara masih girang hati nggak ibadah? Ayo, saudara sukacita nggak ibadah? Saudara bebas nggak ibadah? Atau saudara ibadah itu datang sudah menggerutu? Gue didatengin lagi sama dia nih, disuruh lagi kebaktian, padahal hari ini gue maunya ngasuh, maunya nonton, ya, misalkan nih, saya nggak ngerasanin orang, tapi kalau ada yang merasa, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat, kan gitu, ya. Lalu saudara datang itu menggerutu, kenapa? Gara-gara didatengin, gue jadi mesti datang. Kalau nggak datang nggak enak. Padahal rencananya hari ini gue nggak datang. Coba kira-kira ibadah saudara gimana itu? Nah itulah saudara gambaran mengucap syukur. Yang saudara lakukan nggak cocok dengan kehendak Tuhan. Tuhan maunya kita nyanyi, Tuhan maunya kita bersekutu, Tuhan maunya kita memuji. Tapi sampai di gereja yang ada kita sedang kacau balau hati kita. Gitu. Maka gagal kita memenuhi kehendak Tuhan. Kan gak mungkin Tuhan bilang, oke saya maunya jemaat Tuhan datang ke gereja itu udah diem-dieman aja. Ya. Ada kehendak Tuhan begitu. Kalau Tuhan punya kehendak begitu, gak usah ada gereja, diem aja di rumah. Karena ada rumah Tuhan, tempat kita melakukan persekutuan dengan Tuhan, ada kehendak Tuhan di sana. Makanya kenapa ada ayat tertulis, maka Tuhan akan bertahta di atas pujian. Lah pujiannya dibangun dulu dong. Setuju? Pujiannya dibangun dulu dong. Dibangun dengan apa? Dengan hati yang suka. Nah itulah paling tidak saudara, kalau mau dikatakan saudara mengucap syukur, artinya saudara mau melakukan kehendak Tuhannya. Hal saudara mungkin awalnya menggerutu karena didatengin. Gak enak kalau gak datang karena sudah ditongkrongin gitu. Oke lah, itu anggaplah awal saudara ibadah itu sedikit mengganggu kenyamanan saudara. Ini masalah kodrat. Mau jadi orang biasa atau luar biasa? Itu pertanyaannya tuh. Artinya saudara yang ganti perasaan saudara. Dari awalnya terpaksa, dari awalnya gak senang, saya mau ganti. Sekarang toh saya sudah ada di rumah Tuhan. Toh di sini juga Tuhan ada. Masa iya sih Tuhan punya kehendak supaya saya memuji, saya nggak melakukannya. Ganti perasaan saudara. Susah apa gampang saya tanya itu? Ayo, susah apa gampang? Ganti perasaanmu. Karena ketika saudara ada di dalam ibadah, yang Tuhan inginkan cuma satu, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau dulu orang Israel bawa-bawa
sekarang saudara nggak bawa-bawa. Yang saudara bawa cuman hati saudara. Yang saudara bawa apa? Pujian saudara. Yang saudara bawa apa? Tubuh saudara. Bawa badan doang, masa berat? Kalau bawa badan berat berarti tinggal turunin berat badan, kan gitu. Setuju? Kan nggak ada lagi jalan keluar. Nggak ada bawaan apa-apa. Gitu. Orang Israel bawa banyak sekali, toh aman-aman aja. Sekarang orang Kristen disuruh datang bawa badan aja kadang susah. Gitu. Kadang malah bilang, aduh pengen semuanya kebaktian hari ini, roh berkehendak, tapi tubuh lemah, itu mah alasan aja saudaranya. Memang maunya nggak mau datang aja gitu. Jadi mengucap syukur itu awalnya harus ada di dalam ibadah. Dalam bentuk apa? Yada, pujian. Nah pertanyaannya tadi, saudara nyanyi, saudara sudah mengucap syukur nggak dengan Tuhan di situ? Menyanyi karena kesukaan. Cuman saudara yang tahu itu. Saya nggak bisa lihat raut muka saudara. Ah ini jangan-jangan nggak nyanyi, belum tentu. Ada kebanyakan orang itu nyanyi itu irit, saudara. Tahu irit? Mulut nggak dibuka. Ada itu. Oh tapi hatinya ternyata itu bersuka cita. Ada orang yang kalau kebaktian histeris. Terus saya tahu di gereja toko sebelah. Kalau nyanyi tepuk tangan paling keras. Kalau sudah penyembahan teriak paling kuat. Tapi hatinya merana. Seorang ibu ini udah bertahun-tahun loh saudara. Gitu. Saya kenal betul sejak kita masih muda, masih bujang. Bugem masih gadis. Gitu. Satu kali saya tanya, kenapa tante kok begitu? Kalau berdoa reaksinya seperti itu. Oh ya, dia kalau nerangkan itu sambil bergaya. Karena saya orang yang suka hati, karena saya tidak ingin bikin repot orang gitu. Dia kalau akan jelasin begitu. Ya. Kalau tanya Bugem dia pasti inget ya, ketawa itu. Terus nggak dapat jawaban, cerita saya sama suaminya. Saya bilang, Om, ada apa dengan tante? Kenapa tante begini? Awalnya nggak mau cerita, sudah lama-lama cerita. Gitu. Suatu saat ketemu gitu, karena rupanya suaminya tuh bekerja sebagai security. Ketemulah saya ketika kami akan ke mall gitu, dia jadi security di mall itu suaminya. Saya tanya cerita-cerita, barulah dia cerita. Jadi rupanya ada pengalaman berat, pengalaman pahit yang membuat istrinya itu akhirnya menjadi orang yang seperti kepahitan, ya, seperti kepahitan. Dan itu nggak hilang saudara. Sehingga kalau dia berekspresi beribadah pun, itu hanya kayak pelampiasan emosionalnya. Saya bilang, oh saya tahu sekarang. Berarti belum tentu ada orang yang girang-girang di gereja itu menyanyi dari hatinya. Ya. Jadi jangan saudara lihat cuman fisiknya. Misalkan dia tepuk tangan di atas kepala. Wah ini orang memuji Tuhan. Nanti kalau enggak di atas, di bawah lutut tepuk tangan. Ini mau senam atau mau gimana saudara? Saudara bilang, wah ini dia orang yang memuji Tuhan. Belum tentu. Tadi saya katakan ada yang orang irit nyanyinya. Kayak orang malas nyanyi. Tapi hatinya penuh dengan ucapan syukur. Jadi kodrat ini bukan bicara tentang panca indera saudara. Bukan bicara tentang anggota tubuh. Bicara hatimu dengan Tuhan itu seperti apa. Jadi ketika engkau menyanyi, memuji Tuhan, yang saudara bawa kepada Tuhan itu apa? Jadi bukan kalimat lagunya. Tapi Tuhan, inilah hati saya. Lewat lantunan kalimat-kalimat inilah saya menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan itu amin terjadi dalam hidupku. Bahwa yang aku alami hari ini cocok mungkin dengan kalimat lagu ini. Itu bentuk kata mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu bukan sekedar ucapan terima kasih. Tetapi bentuk dari respon rohani kita saudara. Terhadap kehendak Allah. Karena percayalah yang Allah kehendaki itu pasti yang baik.
Kalau Tuhan Yesus pernah berkata, kalau engkau perlu sesuatu, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, kunci di sana. Itulah kehendak Tuhan. Artinya ada masa di mana engkau susah, susahmu itu kau ceritakan aja sendiri sama Tuhan. Gitu aja. Jangan kau ceritakan ke orang lain. Nanti susah saudara akan disampaikan ke orang ketiga. Tiba-tiba minggu depan saudara tahu, kok makanya orang tahu saya susah ya, nah gitu. Maka jangan bocor mulut saudara gitu loh. Kalau mau bocor masuk kamar, ngomong sama Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan bocorin. Makanya jangan doyan semua, apa saudara omongin gitu. Orang lain saudara omongin, kelemahanmu saudara omongin. Nanti minggu depan saudara tahu, makin banyak yang tahu kan yang malu saudara juga. Betul? Nah harus begitu dong. Jadi mengucap syukur melatih kita untuk apa? Untuk waspada. Mengucap syukur melatih kita untuk rendah hati. Mengucap syukur melatih kita untuk sadar siapa saya, siapa Tuhan. Itu dia mengucap syukur. Itu baru satu ya. Baru di zaman Pentato. Saya tambahkan. Ini ada sejarahnya ini semua. Nah ketika orang Israel masuk di zaman raja-raja. Di zaman inilah juga zaman pelayan nabi-nabi. Jadi ada dua zaman di zaman raja-raja itu, yaitu zaman pemerintahan raja-raja dari keturunan-keturunan Daud itu, dan juga zaman dari pelayanan para nabi-nabi muncul. Paling tidak Alkitab mencatat saudara, zaman raja-raja dan zaman nabi-nabi ini berlangsung sekitar 425 tahun. Cukup panjang ya. Jadi masa nabi-nabi, pelayanan nabi-nabi sebutlah 4 abad. Nah di situ ucapan syukur oleh Tuhan itu semakin diperketat. Kalau di zaman Pentato itu hanya menjadi bagian di dalam ibadah. Ya kan? Nah di dalam zaman raja-raja dan zaman nabi-nabi, ucapan syukur itu harus merupakan respon atau reaksi dari kesadaran akan Tuhan itu siapa. Jadi enggak cuma sekedar yang penting kalau saya beribadah, saya menyanyi mengucap syukur maka itu aman. Oke itu masa lalu gitu, masa Pentato. Masa zaman nabi-nabi, Tuhan ingin orang yang mengucap syukur harus kenal dulu siapa Tuhannya. Tuh. Makanya ada suara kritik dari Nabi Yesaya ketika orang Israel masih menganggap ucapan syukurnya itu yang penting dibawa ke dalam ibadah. Tuhan bilang apa? Aku gak peduli ya dengan korban-korbanmu itu. Karena hatimu sendiri yang masih jauh dariku. Nah gitu, itu kata Yesaya itu. Artinya buat Tuhan, di zaman nabi-nabi, you jangan mengucap syukur hanya karena itu kelengkapan ibadah. Sekarang muncul masa yang lebih baru, yang lebih modern lagi dari zaman Pentato. Allah mau ketika saudara mengucap syukur, saudara harus kenal Tuhanmu siapa. Keinginannya itu seperti apa, harus kenal dulu. Kalau Allah itu mengasihi, kehendak Tuhan toh. Maka bukti saudara mengenal Tuhan itu mengasihi, harus ada kodrat apa dalam hidup saudara? Ya saudara mengasihi orang lain. Kan kehendak Tuhan adalah kodrat kita. Jadi kalau Allah mengasihi, Allah maha kasih, maka bukti dari kita pahami itu, dan itu sudah menjadi kodrat kita, berarti kita harus mengasihi. Itu dia. Oh Allah itu kudus adanya. Berarti tanda kita paham, tanda bahwa kehendak Allah sudah jadi kodrat kita, maka kita juga harus hidup kudus adanya. Semua yang saudara tahu, yang ada di dalam hati Allah, bahkan yang ada di dalam diri Allah, lalu kalau engkau ingin terpenuhi di dalam hidup saudara, itulah syarat standar. Sebelum saudara mengucap syukur, tahu dulu. Jadi kalau ada orang
Sebutlah menyanyi dengan ratusan kali dia menyebut terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi dia nggak tahu hati Allah apa. Dia nggak bisa sesuaikan hidupnya dengan kehendak Allah. Maka itu disebut bohong. Ngucapin doang. Tapi hatinya mengingkari. Nah, hati-hati saudara. Jadi pentingnya mengucap syukur. Dari zaman ke zaman Allah kondisikan itu supaya manusia tahu mengucap syukur itu bukan hal yang mudah. Berterima kasih masih bisa diucapkan walau dengan tipuan-tipuan. Tapi mengucap syukur nggak bisa. Kalau kita melakukannya itu dengan mengingkari misalkan kodrat Allah yang harus ada pada kita, maka ibadah saudara zong namanya. Tahu zong? Kosong. Gitu. Nah, masuk di perjanjian baru. Saya tambahin lagi, percepat saudara. Masuk di perjanjian baru. Maka rasul-rasul termasuk Paulus memberikan satu pewahyuan tentang syarat dari mengucap syukur ini. Harus menunjukkan hubungan. Kalau di zaman nabi-nabi cuman sekedar paham tentang Tuhan kita siapa, maka di zaman perjanjian baru pemahaman itu harus dibuktikan, diperkuat dengan hubunganmu dengan Tuhan. Orang yang mengucap syukur menandakan orang ini punya persekutuan yang erat dengan Tuhannya. Jadi kalau sampai kita kehilangan mengucap syukur, itu sudah tanda bahwa komunikasi kita jarang dengan Tuhan. Maka hati-hati saudara. Jadi kalau hal untuk berterima kasih saja kita masih sukar, bagaimana mengucap syukur kan? Karena berterima kasih aja masih bisa nipu-nipu toh. Berarti lebih sulit ini saudara mengucap syukur ini. Berterima kasih kita masih bisa paksa. Gak senang hati masih bisa kita ucapkan terima kasih. Tapi mengucap syukur nggak bisa. Kalaupun toh bisa saudara ucapkan itu, tapi itu kan hanya sekedar apa namanya ya sekedar ucapan bibir saja. Dan mengucap syukur itu bentuknya bukan rangkaian kata terima kasih. Yada tadi, nyanyian di hati. Mengucap syukur itu artinya apa yang saudara ungkapkan tentang hidup saudara. Tentang keyakinan saudara akan penyertaan Tuhan. Bentuknya bisa juga terima kasih. Tapi bentuk yang lain juga bisa merupakan suara pengharapan. Jadi banyak bentuknya. Tapi ucapan syukur ini menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk mengenakan kodrat ilahi ini. Sehingga kalau ada yang gak cocok dengan maunya saudara, saudara harus bisa kalahkan maumu itu. Kenapa? Karena kodrat yang diharuskan adalah mengenakan kehendak Allah. Jadi ikut Tuhan ini saudara, asasnya jangan cari kecocokan antara mau saudara dengan mau Tuhan. Nggak pernah cocok. Harusnya adalah kenakanlah kehendak Tuhan menjadi kodrat saudara. Perilaku saudara. Nggak enak dong, iya kan dia Tuhannya. Bukan kita. Dia majikannya. Dia yang punya hidup kita, bukan kita saudara. Kita gak bisa menentukan jalan hidup kita. Kita hanya bisa menjalani jalan hidup kita, tapi gak bisa menentukan jalannya. Kita gak bisa merubah apapun. Gak bisa saudara. Pernah ada satu cerita, satu pemukiman dibangun dengan cara memblokir arus sungai, dibelokkan arus sungainya itu supaya tempat yang dilalui awalnya oleh sungai itu akan dibangun pemukiman karena dianggap strategis dan subur. Jadi arus sungai dibelokkan menuju ke laut. Tadinya lewat sini baru ke laut, ini dibelokkan. Saudara tahu apa yang terjadi? Alam gak bisa dirubah. Satu kali ketika
ketika memang jumlah debit air ini tidak lagi bisa menampung, dia tetap akan mencari jalannya yang awal. Maka itu pemukiman diterabas, saudara, jadilah banjir bandang. Lenyap semua itu mendadak. Kenapa? Karena berani melawan kodrat alam. Kita nggak bisa menentukan jalan hidup kita kan, saudara. Saudara bisa menambahkan umurmu sebanyak yang kau mau? Bisa? Nggak bisa. Saudara bisa beli umur ketika saudara dapat untung banyak? Nggak bisa. Tabungan saudara bisa menambahkan jumlah umur saudara? Nggak bisa. Yang menentukan usia siapa? Tuhan. Jadi berarti mau tidak mau keinginan Tuhan yang saudara dahulukan. Selanjutnya saudara sesuaikan. Suka puji Tuhan, gak suka ya udah. Gitu. Mengerti maksudnya? Kan kita gak bisa melawan Tuhan. Maka melawan Tuhan kan sama saja dengan kita mencari penyakit sendiri. Jadi artinya memaksakan kehendak kita, itu namanya kita mencari penyakit sendiri. Toh percayalah Tuhan itu baik, kan begitu toh. Tuhan itu maha pengasih. Selama kita memang meyakini Allah kita adalah Allah yang baik, percayalah kebaikan Allah yang akan menghidupi kita. Jadi kalau gak mengucap syukur, itu udah kelewatan namanya. Itu udah keterlaluan. Jadi dengan mengucap syukur inilah saudara, dua hal terpenuhi tadi. Satu, ibadah kita menjadi layak. Dan yang kedua, kita sudah memenuhi kodrat ilahi dalam hidup kita. Itu sebabnya, baca lagi ya saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 tadi. Maka kenapa ayatnya dirangkai seperti itu? 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur di dalam segala hal. Tahu segala hal, segala kondisi. Ini yang tadi saya bilang kodrat. Nggak cocok buat saudara, cocok-cocokin. Mau saudara banyak, sesuaikan dengan mau Tuhan. Kalau Tuhan bilang tunggu, tunggulah. Saudara juga tidak bisa memaksakan kan apa yang saudara inginkan itu harus cepat. Apalagi kalau saudara karyawan. Tetap nanti ujung-ujungnya keputusan dari pimpinan harus saudara terima. Oh, saya seorang bisnismen, gitu. Saya menentukan apa yang saya mau. Sama saudara, kalau pelangganmu lari, saudara juga kehilangan pendapatan. Hidup kita ini kan karena pelanggan. Betul tidak? Berarti mau mereka kan harus kita penuhi juga itu. Karena pembeli adalah raja. Nah itu dia. Pembeli adalah raja. Jadi yang jadi raja itu bukan kita. Selain pembeli adalah raja, jemaat raja, di atas itu ada raja segala raja. Lalu kita apa? Ya udah, ya kita pelayannya aja. Maka jadi ujungnya pelayan Tuhan tuh nggak enaknya di situ. Yang pelayan Tuhan berarti yang pendeta-pendeta dong. Pelayan Tuhan berarti yang suka di mimbar dong. Alkitab kan bilang, orang-orang beriman, engkau ini juga adalah imamat berkerajaan. Engkau adalah pengantara antara Tuhan dengan dunia. Saudara adalah pelayan untuk masyarakat, pelayan untuk mereka yang belum pernah mendengar Injil. Saudara yang harus bawa mereka kepada Tuhan. Kehendakmu yang harus disesuaikan. Kalau seandainya mereka bilang saya nggak ikut gereja, udah nggak usah ajak saya ke gereja. Pilihannya apa, saudara? Saudara mau biarin, gitu. Atau saudara tetap ingin kejar orang itu? Wah ini jiwa ini. Tadi saya pulang, saudara, dari pelayanan pagi itu. Grab yang nganter saya nggak bawa mobil. Grab, walaupun cuma berapa menit gitu, karena pendek jaraknya. 15 menit. Anak muda bawa mobil yang dibawa mobil bagus, mobil mewah lagi. Terus dia tanya, "Bapak ini pendeta ya?" "Iya," saya bilang. "Kok tahu?" "Iya, soalnya ini kan gereja. Saya jemput Bapak dari gereja, lalu Bapak saya antar juga ke gereja ternyata." Gitu. Jadi alamatnya dari gereja ke gereja. "Bapak ini apa?"
Oh, saya yang membawa firman. Oh, berarti Bapak ini kayak khotib ya Pak ya, kalau di tempat kan dia Muslim. Iya, gitu. Boleh nggak Pak saya tanya? Saya sudah lama mau tanyakan ini, tapi saya nggak nemu orang yang tepat. Mumpung Bapak ada di sini, saya tanya. Gitu. Pak, kalau saya ingin pindah keyakinan, apa sih yang dibutuhkan di dalam agama Bapak? Apakah saya harus berbuat sesuatu? Harus ada yang saya serahkan? Harus ada yang kemudian saya tinggalkan? Gitu. Saya bilang di agama Kristen gak ada begitu. Gak perlu ngucapin kalimat syahadat segala macam. Oh gitu ya Pak? Iya. Jadi gimana caranya? Engkau berdoa dalam hatimu, tetapkan saja. Kalau memang saya sudah mendapatkan satu jamahan dari Tuhan, kau datangi gereja mana yang kau memang inginkan. Nanti di situ akan ada orang yang bimbing. Saya tanya, kamu alamat di mana? Dekat-dekat sini. Kalau dekat-dekat sini mau saya bawa nih saudara ke sini. Gitu. Dia bilang, rumah saya di Bintaro Pak. Cari gerejamu dekat sana di Bintaro. Udah dapat belum? Belum sih Pak. Gitu. Mau saya cariin, saya bilang. Gitu. Kalau mau, kamu nanti hubungi saya. Tapi memang kalau kamu rasa memang mengganjal, siapa yang kamu percaya orang pertama, kalau kamu percaya hari ini kamu datang. Kan kamu sudah tahu alamat ini. Alamat tempat itu kan saya diantar tadi ke Geraha. Kamu datang ke sini. Tapi kalau memang kejauhan, kamu hubungi saya. Yang penting adalah begitu kamu memang percaya, jangan lagi ikuti apa kata orang. Jangan lagi ikuti, tanya lagi orang tuamu. Oh nggak boleh Pak, nggak boleh, saya bilang. Bukan berarti kau nggak sayang orang tua, nanti keputusanmu berubah lagi, saya bilang. Cuman itu aja yang diminta di agama kami, saya bilang. Nggak perlu ngucapin, nggak perlu kau serahkan apapun, saya juga nggak minta apa-apa kok. Cuman memang kalau kamu sudah putuskan ini, jangan tanya-tanya kiri kananmu lagi. Tanya saja sama Tuhan, lalu minta kepastian, datang ke gereja yang memang sudah kamu kenal, sudah kamu incar. Gitu. Jadi pulang ini jangan kau tanya lagi ya, kamu tinggal sama siapa? Saya tanya. Kamu masih bergaul sama siapa? Maka apa yang kamu obrolin sama saya, jangan kamu obrolin ke orang lain. Deal ya, saya bilang gitu. Tuh, saya jadi naik Grab udah dapat jiwa loh saudara. 15 menit tuh, bayangin tuh ya. Cuman sayangnya dia di Bintaro gitu. Tapi dalam hati saya kalau memang dia lebih nyaman, toh dia sudah tahu alamat ini kan. Nah, saya bilang, jangan ketemu orang siapapun dia, jangan ceritakan lagi keinginan hatimu, nanti bisa hancur lagi. Tapi artinya saya nanti jadi ini dong Pak, jadi nggak hormat orang tua. Enggak, bukan nggak hormat orang tua. Yang namanya keinginan itu kau rahasiakan dulu. Masalah hormat sama orang tua nggak di situ hitungannya. Itu keputusanmu dulu. Terus dia bilang, begitu turun, terus dia bilang, oke terima kasih ya Pak untuk obrolan kita. Dia bilang, ya oke Mas, saya sudah tahu ya ini, karena memang pas ada gereja tulisan ini. Terus dia bilang, ya Pak terima kasih, Tuhan memberkati. Nah, belum Kristen loh itu saudara, masih Muslim, Tuhan memberkati, saya bilang. Ya. Jadi apa yang bisa saya tarik kesimpulan? Orang ini masih kenal, baru mau kenal aja, sudah mau memilih untuk berganti kodratnya. Maka coba saudara, apa yang saya dapat dari sini? Tuhan, dikala saya capek begini rupa, masih ada orang yang membutuhkan Tuhan. Rasanya kalau capek saja kemudian kita berhenti melakukan apa-apa, jangan-jangan Tuhan gak percayakan lagi. Oh lo capek ya, udah tidur sana kalau capek. Oh saya udah lagi malas, udah sana, malas-malasan aja sana. Begitu saudara tidur malas-malasan, Tuhan datang. Ketinggalan saudara. Ya, yang lain ke sorga, saudara masih di tangki. Oh iya betul ini, hati-hati itu. Maka mengucap syukur ini menjaga sebenarnya intensitas rohani. Dalam segala hal, ketika saudara lagi galau pun, nyanyilah dalam hati. Karena saudara galau itu kan hanya main perasaan, bukan imanmu yang galau sebenarnya. Perasaan saudara, nanti kita bicara ya. Saya sudah pernah beberapa bulan yang lalu memperkenalkan saudara yang namanya self-efficacy. Kalau saudara ingat.
Nah itulah sebenarnya yang bisa menolong iman kita adalah perasaan sukacita, perasaan cukup. Tuhan saya cukup kok. Walaupun mungkin orang bilang ya kurang itu makananmu, saya cukup kok. Apa yang saya pakai, makan saya kenakan cukup kok. Saya ibadah cukup. Nggak perlu rumah gedongan, yang penting rumah banyak yang bolong-bolong, gedong nggak, bolong iya misalkan, tapi cukup. Kan rasa cukup. Ada orang, ini cerita betul saudara, terjadi dekat rumah saya. Orang kaya betul, untuk sebuah pengamanan, dia beli segala macam alat pengaman. Satpam dia jentrekin, ada satpam luar, satpam gerbang, satpam rumah pintu depan, sampai satpam belakang. Dan belum lagi alarm, pintu otomatis. Nggak tahunya saudara, yang punya mati kekunci. Oh, saking amannya. Saudara mau gitu boleh, kalau perlu saudara sewa satpam jentrekin mulai dari pintu gang sini sampai ke pintu pasar belakang sana, saudara. Tapi kadangkala aman itu membuat kita terisolir. Tahu-tahu saudara kita kekunci, nggak ada yang bisa nolong. Kenapa? Yang punya password di dalam masalahnya. Makanya nggak usah terlampau takut akan hidup ini, saudara. Kadang saya pernah berapa kali itu di pastori, di geraha itu, saudara. Setiap kita masuk, pintu nggak dikunci, motor di luar. Kadang saya bilang sama Bu Gem, kita mau omelin orang di rumah juga, kuping cuma 2, saya bilang gitu. Diomelin juga kuping nggak akan nambahin. Ini kalau orang mau angkat, selesai ini, saudara. Pintu nggak dikunci, motor di luar. Cuman kita hanya punya Tuhan tolong jaga. Kalau motor hilang yang susah pengerja juga. Gitu. Kita sih nggak susah saudara, karena kita masih ada mobil. Kan gitu. Saya bilang Tuhan tolonglah. Gitu. Apa sih yang sebenarnya kita punya ini? Kan semuanya hanya kembali untuk Tuhan saja. Tuhan jaga saudara. Masa begitu saudara nggak mengucap syukur dengan hatimu? Nggak mengucap syukur dengan jiwa saudara? Nyanyi aja. Jadi jangan cuma bilang, oke God, thanks ya, gitu. Thanks God, bye, gitu. Enggak begitu. Nyanyi. Mengucap syukur bukan terima kasih. Mengucap syukur itu adalah kesadaran hati. Tadi kelengkapan ibadah. Jadi nggak cukup di sini. Kalau saudara rasa ada sesuatu yang memang saudara ingin ungkapkan kepada Tuhan dalam bentuk harapan, permintaan, atau bahkan kata-kata pujian, nyanyi di rumahmu. Nyanyi. Nyanyi lagu apa saja, tapi saudara bebaskan hati saudara. Itu loh mengucap syukur, yada. Ya, jadi yada itu pujian. Saudara. Tapi ingat tidak semua pujian itu ucapan syukur. Harus pujian yang memang datang dari sebuah kesadaran, oh ya Tuhan terima kasih karena firman-Mu yang membuat saya mengerti, Tuhan maunya begini saya sesuaikan. Nah itu loh, harus ada isi seperti itu. Itu yang disebut dengan mengucap syukur. Maka percayalah saudara, hidup saudara itu akan tenang. Hidup saudara itu sejahtera. Nah makanya kenapa saya tulis di situ judulnya, bahwa bersyukur itu sumber dari kesejahteraan. Nah sejahtera bukan soal banyak yang saudara dapat kan. Ada orang tadi yang saya baru cerita, kaya betul, maunya semua aman, tapi mati kekunci, ada. Gitu. Jadi masalah sejahtera itu masalah cukup. Pokoknya saya sudah menikmati, saya sudah merasakan semua Tuhan, apalagi yang saya mau cari. Selebihnya yang saya cari cuma satu. Kiranya apa yang saya alami hari ini masih bisa saya alami besok. Itu saja. Jadi cukupmu bukan karena minta tambah lebih dari hari. Gak usah. Kesetiaan saudara tambahkan itu baik. Tapi pengalaman saudara gak perlu saudara tambahkan. Minta saja Tuhan, asal yang saya alami hari ini masih bisa saya alami besok, itu pun sudah baik adanya. Kalau Tuhan percayakan, pasti akan menjadi lebih baik. Haleluya. Mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya.
Nanti minggu depan kita akan ikuti bahwa Allah pun mengkondisikan, Yesus pun mengkondisikan dirinya dengan kehendak Bapaknya. Nah itu makanya saya sebut ini kan kayak ibadah pranatal. Jadi kita lihat dulu dalam hidup kita. Nah saudara akan lihat Yesus juga mengkondisikan dirinya harus mengikuti kehendak Bapaknya. Itu sebabnya berulang kali Yesus mengucap syukur, bahkan untuk Yesus sendiri 47 kali Yesus menyebutkan. Tuh, banyak. Jangan kalah banyak saudara sama Yesus, ya. Kalau kita bisa lebih banyak, wah luar biasa. Itu baru terpuji namanya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita nyanyi satu pujian. Tadi sudah dinyanyikan lagunya itu, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Amin, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Satu kata sebelum nanti kita akan bahas minggu depan, di mana Yesus pun mengkondisikan dirinya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dia pernah berkata kepada murid-muridnya, dia pernah berkata kepada banyak orang dengan satu kalimat tegas, bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya.
Dia nggak peduli dengan apa yang dia makan, yang dia pakai, yang dia nikmati. Buat dia makanan yang sesungguhnya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Kita memang belum melihat, belum mendapat penjelasan tentang seperti apa Yesus menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Bapaknya. Tetapi dari kalimat ini saudara tergambar satu tekad atau semangat Yesus untuk tidak menjalani kehendaknya sendiri. Walau kehendaknya sendiri itu juga baik, karena dia adalah Allah. Dia punya kehendak tidak sama kayak kita saudara. Tapi dia tetap tempatkan kehendak Bapaknya sebagai kehendak yang paling kuat. Maka kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, apa yang kita tahu dari kehendak Tuhan, dari kehendak Yesus, cobalah belajar untuk mengenakannya dalam hidupmu dulu. Itu sudah tanda awal saudara mau mengucap syukur dalam seluruh hidup, dalam segala hal saudara. Tidak mudah, tapi harus dilakukan. Haleluya. Mintalah Tuhan, kekuatan Tuhan, supaya kodrat yang harus saudara jalani ini membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan, membuat saudara dipercaya oleh Tuhan. Kalau saudara dipercaya oleh Tuhan, apa yang saudara bayangkan itu pun masih lebih kecil Tuhan bisa sediakan. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Tuhan, inilah kami, jemaat Tuhan, orang-orang beriman yang sedang belajar untuk menyesuaikan hidup kami dengan kehendak-Mu. Mengenakan kodrat ilahi yang tidak lain adalah kehendak Allah, kehidupan Allah, pikiran Allah menjadi perilaku kami ya Tuhan. Walau awalnya terasa tidak cocok, karena kami punya kemauan-kemauan sendiri. Tapi kami harus belajar untuk menempatkannya, menyesuaikannya dengan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah untuk mengucap syukur. Tapi karena kami tahu di dalam ayat ini dikatakan bahwa mengucap syukur itu Tuhan kehendaki, berarti tidak ada pilihan dalam hidup kami, kecuali ini harus menjadi kodrat kekristenan kami. Kami banyak-banyak menjaga persekutuan hubungan kami dengan Tuhan melalui pujian kami. Di dalam ucapan syukur itulah kami tahu siapa Engkau Tuhan. Di dalam ucapan syukur kami harus merendahkan hati kami. Di dalam ucapan syukur kami harus bersabar. Di dalam ucapan syukur kami tertib. Di dalam ucapan syukur kami waspada. Di dalam ucapan syukur kami cukup. Kami tidak akan pernah berkekurangan. Kami cukup. Sisanya Tuhan percayakan. Kalau Engkau ingin kami terima lebih, Tuhan percayakan. Tapi kami harus mengawali dengan satu kalimat iman. Tuhan, kami sampai hari ini cukup. Kami cukup dapat menikmati hidup. Kami cukup mendapatkan keuntungan dari pekerjaan kami. Kami cukup Tuhan menikmati persekutuan kami dengan Tuhan.
cukup kami nikmati hadirat Tuhan. Rasa cukup itulah yang membuat kami aman. Tuhan tolong umat-Mu ini, supaya jangan sampai kami ditipu oleh keinginan mata, oleh karena keinginan-keinginan yang datang dari telinga kami, yang sebenarnya bukan kebutuhan kami. Dan itu membawa kami jauh dari Tuhan. Tuhan, tolong kami, tolong umat-Mu ini. Kami percaya Tuhan pun pasti bisa memberikan satu saat yang lebih dari apa yang kami pikirkan. Tapi kami ingin kami lulus uji dulu ucapan syukur ini, bahwa hari ini kami berkata, Tuhan, kami sudah cukup. Kami terima kasih kepada Tuhan. Kami cukup menikmati hidup kami ini. Kami cukup ya Tuhan. Roh kami, tubuh kami terpelihara di dalam Tuhan. Sisanya Tuhan percayakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati dan kawali umat Tuhan dalam kehidupan mereka sehari. Apa yang mereka hadapi, mereka sedang kerjakan. Tuhan juga bersama dengan mereka. Keadaan mereka Tuhan tahu. Ketakutan mereka Tuhan tahu. Kegelisahan, kesedihan mereka Tuhan tahu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, buatlah ini juga sebagai waktu mereka mengucap syukur. Karena kalaupun mereka sedang sedih, mereka masih ada di dalam rumah Tuhan. Disinilah dengan ucapan syukur kami membangun harapan-harapan kami. Kami percaya kalau kami penuhi hidup kami dulu dengan kodrat ilahi, dengan kehendak-Mu, sisanya Tuhan akan bawa kami kepada hal yang tidak kami duga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Pelihara umat-Mu dari hari ke hari, siang malam dalam 24 jam sehari. Awasilah dan jagai umat-Mu. Jauhkan dari bahaya, celaka dan perbuatan jahat orang lain. Kami pulang sebentar juga Tuhan beserta dengan kami dalam perjalanan yang panjang, pendek, dekat maupun jauh. Berkendaraan, berjalan kaki, Tuhan tetap jagai. Kami tiba di rumah dengan selamat dan sukacita. Rekan-rekan kami tidak hadir, Tuhan jaga, Tuhan lawati mereka. Yang perlu ditolong Tuhan tolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Maka sekarang Bapak Ibu Saudara pulang dengan bawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus memelihara kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi yang diberkati bersama kita berkata,